pemilahan sampah nih Bu Tini, aku mau mulai. Misalnya pemilahan sampah. Paling dasar tuh kan yang aku pelajarin tuh organik sama anorganik. Betul. Nah, kalau organik gimana tuh Bu Tini? Cara pemilahannya yang paling sederhana untuk orang yang memang masih selama ini cuma buang sampah pada tempatnya aja gitu ya. Halo Sobat Oces, ketemu lagi dengan saya Lucu Wirya di program Oces Obrolan Cerdas Ekonomi dan Sosial. Sebelumnya saya ucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Hari ini setelah berlebaran, saya mulai lagi podcast bersama seorang aktivis penggiat lingkungan hidup yang sangat peduli dengan dunia persampahan khususnya di Jawa Barat. Halo Bu Tini, apa kabar? Halo, apa kabar? Baik. Jadi Bu Tini ini kalau teman-teman yang sering concern gitu ya sama dunia lingkungan hidup, biasanya udah tahu nih Bu Tini nih, karena beliau menginisiasi beberapa gerakan yang intinya membantu lingkungan hidup dalam hal pemilahan sampah, kurang lebih gitu Bu Tini ya. Mudah-mudahan. Amin. Berapa tahun Bu Tini udah aktif di gerakan? Sejak 2010 sih. Wah, udah 15 tahun ya. Betul. Oke. Bu Tini, sekarang ini kan kita banyak berganti pemerintahan nih Bu Tini, jadi dari pemerintahan pusat ataupun pemerintahan daerah. Kalau Bu Tini lihat sekarang perkembangan terbaru terkait pengelolaan sampah dari pemerintah sekarang itu bagaimana Bu? Ini sebetulnya kalau menurut saya belum paham 100% kan ya. Betul. Karena kan masih baru-baru nih pemerintahan ya. Tetapi alhamdulillah gebrakannya sudah mulai terlihat, terutama misalnya dari kemarin saya ikut Zoom meeting dari Kementerian Lingkungan Hidup yang mengatakan bahwa ada 300 lebih TPA yang warning ya gitu. Artinya yang diawasi yang harus berpindah dari open dumping menjadi sanitary landfill. Nah, itu artinya ada awareness lah di situ gitu ya, bahwa ternyata sumber pencemaran lingkungan salah satunya yang ditimbulkan oleh TPA itu berkurang. Kemudian kalau saya lihat di Jawa Barat, nah kita punya Gubernur Pak Dedi yang mampu bersuara lantang ya terkait dengan kerusakan lingkungan ya. Nah, nanti kita lihat apakah sampai menyentuh level kebijakan atau tidak ya, kita lihat. Gitu. Oke, Bu Tini, ini kan kalau terkait open dumping itu kan sebenarnya udah lama banget ya, sampai udah sampah menumpuk kayak gedung berapa lantai kayak gitu kan, tinggi gitu. Sebenarnya kalau Bu Tini itu gimana sih solusinya itu Bu Tini terkait sampah itu supaya nggak, kalau sekarang aja udah misalnya 20 meter gitu numpuknya, ini nggak tahu 10 tahun ke depan kan penduduk tambah banyak kayak betul. Itu gimana Bu Tini? Ya kalau kita cuma open dumping gitu ya, artinya kumpul, angkut, buang gitu ya, dan itu sebetulnya yang memperpendek umur TPA. Jadi kalau kita cuman begitu saja ya selesai, nanti di mana-mana ada tumpukan sampah dan luar biasa sih sebetulnya pencemaran lingkungannya itu gila-gilaan lah gitu ya, mulai dari licitnya, dari racunnya dan lain sebagainya. Maka untuk mengurangi itu, satu, kalau menurut saya sih edukasi ke masyarakat ya, menguranginya dengan cara memilah sampah. Mau nggak mau masyarakat itu harus milah sampah gitu ya. Kalau misalnya kalau kita lihat 3R ya, mau bahasanya 3R, mau Kang Pisman kalau di Bandung dan lain sebagainya, maka yang pertama harus dilakukan adalah pengurangan sampah. Tapi kalau mengurangi tidak bisa, maka ya sudah, pemisahan sampah diwajibkan. Makanya tadi kenapa saya menunggu menunggu kebijakan gitu, karena menurut saya sih level tertinggi dari ngomongin tentang sampah ya ada kebijakan untuk memilah sampah sejak dari rumah, yang diikuti oleh penegakan aturan. Oke. Itu sih. Nah, jadi
Ini kalau zaman SD aku itu kan ada buanglah sampah pada tempatnya, itu udah enggak ya? Udah Udah kayaknya udah kuno enggak, lah ya. itu tidak relevan lagi dengan keadaan yang sekarang. Betul. Udah nggak relevan lagi, buang sampah pada tempatnya itu udah mempercepat umur TPA itu kurang lebih gitu ya. Betul, hanya Nah, mempercepat umur. pemilahan sampah nih, betul, ini aku mau mulai. Misalnya pemilahan sampah. Paling dasar tuh kan yang aku pelajarin tuh organik sama Anorganik. anorganik. Betul. Nah, kalau organik gimana tuh buat ini? Cara pemilahannya yang paling sederhana untuk orang yang memang masih selama ini cuma buang sampah pada tempatnya aja gitu ya. Betul. Ya minimal 2 jenis tadi ya. Iya. Kenapa organik saja yang harus kita pisahkan dari sampah lainnya gitu ya. Agar sampah itu tidak bau, jijik, jorok dan lain sebagainya. Karena organiklah yang akan membuat masalah. Kalau 2 hari lebih gitu ya, 3 hari Betul. itu akan jadi bau dan Bau. lain sebagainya. Nah, pisahin organiknya seperti apa? Yang organik itu kan sebetulnya terbatas ya, aktivitas organik itu adanya di dapur, di ruang makan kan gitu ya. Ya. Tidak di semua tempat ada sampah organik lah ya, kecuali orang mau makan apa gitu. Nah, jadi ya kalau menurut saya ibu-ibu atau aktivitas lainnya gitu ya yang berhubungan dengan organik, ya simpan tempat sampah minimal 2 jenis tadi. Ya pisahkan sampah organiknya di tempat yang tertutup. Kan biar tidak ini. Organik itu apa aja sih? Ya tadi kupasan wortel, kupasan kentang, ujungnya kangkung, bayam, Kulit pisang. kulit buah dan lain sebagainya. Itu kan tinggal dipisahkan saja, kemudian nanti diolah gitu. Nah, cara ngolahnya bisa sesuai dengan berbagai apa ya? Kayak kita ke rumah makan ada menu gitu ya. Iya. Nah menu itu sesuai dengan selera kita dan budget kantong kita. Jadi kalau kita ngomongin tentang pengolahan sampah organik itu sama dengan menu di rumah makan. Apakah kita suka dengan cara ini, kita nyaman dengan cara ini dan budgetnya cukup gitu. Nanti itu ngomongin tentang sampah organik ya. Jadi sampah organik itu wajib mau nggak mau ya terpilah dari awal dan itu adalah langkah yang paling pas gitu ya. Dengan catatan ya tadi kalau kita lihat SIPSN ya, nanti boleh teman-teman searching gitu ya. Jadi sistem pengolahan sampahnya bisa dilihat nih di kabupaten kota manapun, nanti bisa kelihatan gitu ya, provinsi manapun. Susunan yang paling banyak di rumah tangga itu organik 50%. 50% organik Lebih ya. Tergantung dari kabupaten kota mana gitu ya. Karena kan ini pasti akan berpengaruh terhadap pola belanja, pola hidup gitu ya. Apakah rumah tangga itu banyak mengkonsumsi buah dan sayur ataukah tidak gitu ya. Nah, jadi biasanya organik itu sekitar 40-60% di dalam rumah tangga. Nah, kalau begitu kan jadi kita menyelesaikan 40-60% masalah sampah selesai di rumah, iya. kan gitu. Selesai di kawasan. Nah, hanya yang pemerintah mikirin 40-60% sisanya. tadi. Gitu. Nah, itu cara menyelesaikannya gimana, Bu Ten? Alternatifnya? Ya, satu misalnya ya, prinsipnya dulu deh. Kalau prinsipnya menyelesaikan masalah organik itu adalah satu, dia dari alam kembalikan ke alam. Nah, itu prinsipnya. Seperti kalau kita saat saya meninggal diapain? Dikompos, Iya, dikubur ya, Iya. gitu. Jadi prinsipnya adalah dari alam kembalikan ke alam, dari tanah kembalikan ke tanah. Gimana caranya mengembalikan ke tanah, gitu ya? Nah, satu mungkin kalau misalnya punya halaman luas, gitu ya, sekedar gali lubang, masukin sampah organiknya ke situ, dia biarkan dia jadi tanah kembali. Itu simpelnya, gitu ya. Nah, yang kedua adalah mungkin kita punya halaman tapi nggak luas misalnya gitu ya. Nah, kita mikir nih ada biopori, ada drum pori, ada ember komposter ember tanam, ember yang ditanam gitu ya. Sesuatu yang terkoneksi dengan tanah biasanya lebih cepat. Gitu. Nah, tapi gimana kalau kita nggak punya halaman bertanah, gitu ya. Nah, gitu. Di perkotaan nih banyak di perkotaan masalahnya dan kan. lain sebagainya. Nah, itu mungkin ada
bermacam-macam ya. Kalau di Kota Bandung ada namanya Kang Empos, karung ember kompos gitu ya. Oke. Ada komposter ember tumpuk gitu ya. Kemudian ada tong komposter kalau memang dia punya space agak besar gitu ya. Bisa saja hanya sekedar ember kemudian dikasih maggot sebetulnya mah. Nah, itu juga bisa ya. Nah, iya betul. Atau komposter ember tumpuk ada maggotnya gitu ya. Jadi atau takakura misal gitu ya. Apa itu? Takakura itu adalah jenis pengomposan yang bisa dimasukkan ke dalam rumah. Gitu. Jadi itu prinsipnya sih dari tanah kembali ke tanah tadi ya. Di Iya, dalam iya, iya. takakura itu ada starter tuh ya. Ya campuran tanah, dedak, sekam dan lain sebagainya yang punya bakteri pengurai di Iya, dalamnya. bakterinya itu cari ya. Nah, kemudian kita masukkan, diaduk sebetulnya. Nah, tapi satu harinya tidak boleh lebih dari 1 kilo. Nah, yang takakura ini agak ribet, kenapa? Karena keranjangnya harus berpori, Oke. kemudian juga harus ngaduk gitu ya. Nah, disimpelkan oleh Kota Bandung itu dengan Kang Empos, karung ember kompos. Jadi nggak perlu lagi diaduk, tetapi cukup dilapis lebih lapis. Jadi sampah organik, tanah dilapisi sekedar tanah, sampah organik dan tanah. Satu lagi yang sebetulnya yang harus kita pikirin adalah kalau kita ngurusin sampah organik, ada 3 unsur yang nggak boleh terlupakan. 1, sampah hijauan, sampah dapur. Oke. Nah, itu unsurnya nitrogen banyaknya gitu ya. Nah, kemudian harus dicampur dengan unsur coklatan. Coklat itu Unsur apa? coklatan itu adalah daun Oke. kering, sekam atau serutan kayu. Atau kalau nggak nemu, kalau di perkotaan nggak nemu yang kayak gitu, misalnya gitu ya, pakai ini sobekan kardus. Oh, itu bisa juga ya. Kardus yang coklat Iya, itu. iya, Nah, itu sobekan kardus itu juga dalam bentuk coklatan. Kenapa harus ada coklatan? 1 untuk menyerap air dalam sampah organik yang tadi hijauan. Kemudian yang kedua sumber karbon. Gitu. Jadi itu harus ada 2 ini sebaiknya ada. Kenapa sebaiknya ada? Karena itu adalah resep ya kalau kita paduan yang sempurna gitu ya. Gitu. Nah, tahu yang tuh. ketiga adalah harus ada oksigen. Jadi ada sudah lubangnya. Harus ada aerasinya ya, harus bisa bernafas lah Ada istilahnya. udaranya. Ya. Kalau mau ngomongin tentang lubang atau apapun ya nggak masalah, nggak ada lubang kayak Kang Empos kan nggak ada lubangnya. Tetapi dia kan ada setiap saat dibuka, Selang. Oh, dibuka. gitu ya, Oke. dibuka ditutup karena ada udara yang akhirnya keluar masuk gitu. Nah, kalau itu nggak ada misalnya Bu, coklatannya nggak banyak gitu ya karena mungkin kita tinggal di perkotaan yang nggak dapet apa-apa. Nggak ada Bahkan pohon gitu ya. nggak ada pohon Kasian yang banget. banyak daun kering dan lain sebagainya. Cukup sediakan tanah selapis tipis. Oh, Kenapa iya. tanah selapis tipis? Karena di dalam tanah itu ada ribuan bahkan mungkin jutaan Bakteri. ya makhluk Allah yang akan membantu membuat sampah organik kita lekas terurai gitu ya, dari tanah kembali lagi ke tanah. Wah, mantap, Itu sih mungkin ya prinsipnya. Jadi prinsipnya dikembalikan ke tanah, terus ada resepnya lagi nih. Betul. Ada coklatannya, terus Ada apa? hijauannya, Ada hijauannya dan sama ada oksigennya, oksigen. Intinya gitu. itu aja sih sebenarnya. Ya, Apakah itu 3 unsur bentuknya penting. ember atau langsung ke tanahnya, Betul. kayak gitu ya. Nah, sekarang Bu Tini, itu kan paling sederhana tuh sebenarnya organik 40-60% dari rumah tangga udah beres. Nah, ada nih yang juga menurut aku sederhana itu kayak botol minum plastik, air kemasan lah, AMDK. Itu kan tinggal dikumpulin, udah ada yang mau beli itu. Itu mah mudah karena Mudah. itu piduiten ya Piduiten, kalau kata oke, ibu-ibu mah. itu selesai. Jadi duitnya gampang gitu Nah, ya. ada yang abu-abu nih Bu Tini, bukan abu-abu ya. Abu-abu buat orang awam lah ya. Misalnya kalau kita beli roti, yang mana rotinya itu ada kemasan plastiknya, yang tipis gitu ya, yang cuma ada mereknya si roti. Habis kita makan, nah ini teh kalau Ya. dikasih pemulung juga pemulungnya nggak mau, misalnya kayak gitu kan. Betul. Kayak gitu contohnya, atau kita beli telur yang bukan telur curah. Kalau telur yang biasa yang ada kemasannya, kemasannya, itu kan juga plastik tipis tuh. Betul. Itu juga ini mau dibawa kemana ini plastik kayak gini. betul. Yang kayak gitu-gitu gimana Bu Tini?
Kalau yang tadi ya prinsipnya satu tadi, sebelum ada sampah kita harus mikirin dulu mengurangi sampahnya seperti apa. Jadi sebelum beli kita udah mikir dulu. Sebelum beli oke. kita mikir dulu gimana. Ini dibawa kemana nanti nih? Nah, ini bakalan menghasilkan sampah nggak? Sampahnya akan mudah keurus atau enggak Betul. kan gitu. Itu prinsip dari reduce ya, mengurangi ya. Jadi dikurangi dulu. Tapi kalau udah terlanjur gimana? Nah Betul. itu ya. Nah berarti tadi ada sampah organik yang mudah sebetulnya dilakukan, tetapi rada ribet ya kalau banyak gitu. Kalau banyak betul, kalau dikit mah nggak apa-apa. Kalau sedikit mah mudah. Nah yang kedua tadi ada anorganik ya. Anorganik itu ada yang high value gitu ya. Jadi yang bernilai tinggi, yang gampang jadi duit, dan ada yang nggak gampang jadi uang. Betul. Nah gimana caranya? Caranya adalah kita harus pertama nih sebagai konsumen mencari tahu kira-kira sampah yang kita hasilkan ada salurannya atau enggak. Yes. Nah gitu ya. Kalau enggak ada salurannya artinya harus dikurangi. Itu yang pertama ya, yang paling ideal gitu. Yang kedua, Bu, terlanjur ada kumaha gitu ya. Ya kalau terlanjur ada berarti kita pisahkan nih gitu ya. Kalau bersih insya Allah mudah-mudahan ini bisa jadi nominal untuk misalnya sedekah sampah atau bank sampah. Tapi kalau tadi kemasan-kemasan yang sangat tidak bernilai seperti sase-sase dan lain sebagainya, itu jarang sekali ada yang mau menerima. Gitu ya. Jadi jarang sekali ada yang mau menerima, makanya sangat harus dikurangi. Kecuali kalau plastiknya nggak bermerek. Plastiknya nggak bermerek kayak kalau kita beli terigu, beli gula pasir di warung katanya gitu ya. Nah itu kan dia bening. Ya, itu masih bernilai jual. Oh iya. Ya, tapi kalau sudah ada capnya, sudah ada tintanya, nah itu menjadi masalah ya, dan seringkali berakhir di TPA, berakhir di sungai dan lain sebagainya. Gimana dong caranya biar dikurangi untuk tidak ke TPA? Cari botol yang AMDK ya, kering, bersih gitu ya. Kemudian masukkan ke dalam situ. Masukkan, itu namanya ecobrick. Potong-potong kecil-kecil kalau misalnya kalau bisa dipotong kecil-kecil lebih baik gitu ya. Dan itu satu botol isinya 600 mili, itu tuh sekitar 200 sampai 250 gram. Oke. Jadi kalau kita punya kemasan yang besar itu tadi, kemasan yang tipis-tipis, ya plastik, saset, cuka-ciki gitu ya. Itu kalau satu karung kecil itu bisa masuk ke dalam satu botol ecobrick. Artinya kita mengurangi volume tapi tidak mengurangi sampahnya. Nah, jadi ecobrick ini bukan solusi jangka panjang. Tapi solusi jangka pendek supaya kita tidak mencemari lingkungan, tidak berakhir ke sungai, ke pantai gitu ya, ke tanah dan ke TPA. Nah kita masukkan ke dalam botol itu, perlahan tapi pasti kita akan penuh itu, pasti. Gitu. Nah kalau saya sih jarang penuh ya, 6 bulan juga nggak penuh-penuh gitu. Satu botol? 1 botol. 6 bulan gak penuh-penuh. Hebat banget ini mengurangi luar biasa. Artinya kita kan harus mikirin gimana caranya belinya kan. udah mikir ya. Gitu. Tapi kalau ada orang yang penuh ya berarti nggak apa-apa. Nah itu bisa dipakai nanti untuk jojodog ya, kursi ngerti. gitu ya. Ya itu bukan solusi jangka panjang, tetapi itu solusi jangka pendek. Minimal kita tidak menambah banyak sampah yang berakhir tidak seharusnya gitu ya. Kalau orang Bandung ke TPA ya, kalau orang di luar Bandung banyaknya ke sungai. Ya di kota kabupaten lain lah ya. Atau jadi asap gitu ya. Jadi asap. Nah itu makanya kenapa kita bikin ecobrick gitu ya, agar tidak dibakar. Kalau ada pembakaran kan itu lebih bahaya ya, dia ada dioksinnya. Di plastik-plastik itu tuh. Nah, dioksin itu karsinogenik yang bisa menyebabkan kanker. Kalau keisap. Dan tidak hanya dibakar sebetulnya, terpapar oleh cuaca juga bisa. Kepanasan, kehujanan, itu ada di tanah, itu kan sebetulnya
racunnya keluar. Betul. Bisa keluar lewat udara, bisa lewat ke air ya. Kalau Ke tanah, hujanan kan dia ke air, meresap yang ke ngalir dalam itu ya. tanah. Ya udah, teracunilah seluruh permukaan tanah kita. Makanya kalau saya kan sekarang banyak di Garut ya, banyak mendengar petani ternyata kualitas tanah mereka berkurang banyak, katanya lebih dari 70%. Nah, kenapa? Karena tadi banyak sampah-sampah yang berakhir di tanah. Nah, ada satu desa atau satu RW lah gitu ya, yang saya temani, terus ada bapak petani yang bilang terima kasih sama saya. Kenapa coba? Ibu nuhun ya, katanya gitu. Karena sejak sampahnya terolah, kualitas tanah di pertanian saya meningkat. Langsung gitu terasa efeknya. Efeknya nggak terasa langsung Maksudnya pada hari setahun, itu. 2 tahun gitu langsung kerasa? 6 bulan, 7 bulan Udah itu kerasa? baru kerasa. Wah, Nah, cepet ya tuh. ya artinya sirkulasi udaranya kan Iya, nggak tertutup peta ini. Dulu soalnya pernah di desa itu tuh di RW itu tuh di sawah, di kebun itu banyak banget plastiknya. Tapi setelah kita urus ya si sampahnya, nah mulai hilang tuh plastik-plastik di sawah, di kebun gitu. Nah sejak itulah mereka jadi naik kan kualitasnya. Tanahnya. Tapi tidak sampai ke situ juga karena mereka juga bikin ekoenzim, bikin mop, bikin kompos. Jadi dibantu sama itu, dibantu sama licit sih. Jadi dibantu oleh lindinya dari sampah organik, dari komposter MPR tumpuk, itu makin mempercepat proses rehabilitasi tanah ya. ya. Nah, Bu Tini, kalau kita punya sampah yang bisa diurai, baik yang nilainya tinggi, high value ataupun yang low value. Di Bandung kan tadi Bu Tini sempat nyinggung tuh sebelum syuting ada bank sampah induk. Itu di mana Bu Tini? Di Sadang Serang. Di sana saya udah ke rumahku. Ya, jadi kan ada DLH tuh, kantor DLH Kota Bandung, di sebelahnya ada bank sampah. Nah, jadi kalau informasinya itu sebenarnya terbuka ya buat kita dapat informasi apa saja sampah yang bisa diterima di bank sampah induk itu. Betul. Kalau mau ya follow aja Instagramnya. Iya, betul ya. Jadi gitu. kita cari sampah-sampah kita tuh ada nggak yang bisa buat sana, tinggal di salah satu kumpulin. PR masyarakat adalah mencari tahu kemana sampah yang kita hasilkan bisa diterima. Nah, PR-nya pemerintah adalah ketika ada sampah, dia harus nerima. Nah, harus dipikirin gimana salurannya kan gitu ya. Karena mau nggak mau itu jangan sampai berakhir di mana saja dan meracuni dunia ya gitu sih. Nah, kalau tadi bank sampah induk itu sebetulnya kan bank sampah tuh induk ya. Nah, dia tuh punya bank sampah unit sebetulnya. Ya, bener. Jadi carilah kalau misalnya yang dekat dengan rumah ya alhamdulillah jadi bisa ke bank sampah induk kan. Tapi kalau misalnya nggak dekat dengan bank sampah induk, ya cari ya tuh bank sampah unit yang terdekat dengan rumah. Nah, biasanya bank sampah unit juga menerima gitu. Ya, cuma kalau memang mau ke bank sampah induk ya silahkan. Oke. Jadi itu gak cuma botol plastik yang diterima ya, jadi kayak Tetra Pak kayak gitu-gitu. Ada, bisa ya juga bisa jelantah gitu ya. Oh, minyak jelantah. Minyak jelantah juga diterima. Gitu. Walaupun ada uangnya, kalau nggak buat itu aja uangnya, yang penting barangnya sampai situ kan gitu. Tergantung ya. Coba nanti dilihat di rupiahnya Instagram, berapa. Dilihat di Instagramnya DLH, di khususnya bank sampah induknya, itu ada yang nariknya jutaan rupiah. Serius? Ya, dia rajin banget ya? ya tergantung. Jadi apakah dia sampahnya dia sendiri, ataukah dia memang mulung, atau dia dapat sumbangan dari teman-temannya. Karena kalau buat saya ke bank sampah itu bukan banyak-banyakan nabung. Iya, bukan. Bukan banyak-banyakan uangnya, tetapi bagaimana sampahnya selesai gitu ya. Justru yang paling bagus adalah ketika dia nggak punya sampah untuk disetor. Nah, kan, itu paling bagus. Itu berarti dia sudah melakukan pengurangan dari awal. Jadi ini untuk bank sampah memang agak-agak tricky ya. Kalau di masyarakat tuh kesannya kalau yang banyak nabung jadi banyak duitnya. Gitu ya. Padahal sebetulnya bank sampah digunakan ada untuk orang yang memang
bingung cara menyelesaikan masalah sampahnya supaya tidak ke TPA, tidak berakhir di mana aja. Nah, Gitu Bu Tini, yang satu yang paling dari dulu nih perdebatan segala macam, yaitu terkait kantong kresek, kantong belanja kresek. Itu kan sangat low value ya kalau di Betul. daur ulang, kayak nggak ada harganya loh, itu tipis banget, terus udah gitu gampang lecek, rusak. Nah, eh, ini kan yang kejadian sekarang, ada provinsi yang udah melarang. Betul. Walaupun kalau lagi nggak diawasin ada juga tuh yang pakai. Kalau lagi diawasin ketat nggak pakai bawa tas belanja semua. Betul. Nah, eh, sementara di Kota Bandung belum dilarang nih. Nggak tahu sempat dilarang apa nggak tuh ya. Tapi yang pasti sekarang nggak dilarang. Bahkan kita misalnya pesan makanan online gitu ya, misalnya sate, misalnya nasi goreng, datang kreseknya datang. Iya, Padahal gue betul. pesennya nasi goreng doang nih. Paling kan sama kotaknya doang kan, tapi datang mau kreseknya. Atau pesan sate datang sama kreseknya. Nah, menurut Bu Tini, sebagai orang yang udah 15 tahun aktif di dunia pengelolaan sampah, apa nih Bu Tini solusi terbaik yang bisa dilakukan untuk mengurangi sampah kresek gitu? Nah, kalau ngomongin tentang sampah kresek atau plastik, sebetulnya Kota Bandung adalah kota yang pertama punya perdanya. Oh iya, Iya. tahun berapa Bu Tini? Aduh, saya lupa tapi udah lama banget itu ya. Oh iya, betul. Ya, pertama kali dia punya perda itu Kota Bandung. Tapi balik lagi ke penegakan aturan ya. Jadi di Indonesia ini menurut saya kalau ngomongin penyelesaian masalah sampah, kelemahan terbesar adalah penegakan aturan. Penegakan aturan. Ya, gitu. Nah, yang kedua tadi kalau memang gimana ya sampah kresek gitu ya. Ya kalau kembali lagi tadi kalau belum ada maka dikurangi. Bawa tas belanja sendiri Betul. yang kayak gitu Itu kan ya. pasti bisa. Tapi kalau online food kan Nah, kalau udah online pun pasti. nggak ada. Nah, berarti kalau sudah ada, nah kalau sudah ada, terpaksa ada, gunakan selama mungkin. Oke. Karena kresek itu kan diciptakan, tas kresek itu diciptakan Awet ya? sama Iya, penemunya tuh. sama penemunya itu adalah untuk membantu kita membawa barang gitu ya. Dan itu tuh harusnya bisa digunakan berulang-ulang. Betul. Gitu. Tapi pada kenyataannya karena murah banget orang jadi gampang buang kan Betul. gitu. Nah, jadi satu adalah pesan saya gitu ya, adalah gunakan selama mungkin. Yang kedua adalah ya kalau misalnya kita, karena kadang-kadang kan kita jadi banyak ya kresek teh gitu ya. Nah, boleh dimasukkan ke dalam ekobrik atau dijual ke bank sampah. Masih diterima sama bank sampah? Kalau kresek itu. Yang ketiga adalah bagaimanapun ya tetap harus dikurangi ya gitu ya. Ya udah itu cuma pilihannya ada dua itu tadi, Penegakan gunakan hukum, selama mungkin dan Ke bank sampah. ke bank sampah atau masukin ke ekobrik. Nah, kalau saya sih mendorong untuk penegakan aturan. Penegakan aturan. Ya, jadi jadi- sebenarnya ada aturan di Kota Bandung ini bahwasanya nggak boleh pakai kresek sekali pakai. Ada perdanya. Ada? Pernah kita kan waktu tahun berapa ya? Sudah lama banget sih itu ya. Kita tuh pernah mengadakan launching bahwa apa namanya? Retail itu nggak boleh kan ngasih Mengasih kresek sekali ngasih pakai. kresek gitu ya. Dan itu ada nominalnya kan. Oh, gitu. dijual ya. Kalau Iya, mau kan? beli. Nah, kalau mau beli. Kenapa sekarang nggak ada ya? Iya, Nah, kenapa? gitu. Itu karena nggak ditegakkan aturan itu ya. Betul. Nah, saya pernah Tapi perdanya masih berlaku. Apa udah direvisi? sebetulnya ada beberapa retail gitu ya yang masih melakukan edukasi itu, mau pakai kresek atau enggak gitu. Nah, dia mengedukasi, tapi karena penegakan aturannya sudah nggak ada gitu ya. Nah, itu jadi bukan yang mengikat. Ya. Nah, gitu ya. Jadi option jadinya, jadi pilihan. Option, ya pilihan. Nah, saya seringkali harus gercep kitanya ya keluarin tas belanja sendiri. Saya nggak kalau nggak ya pegang gitu ya. Nah, tapi ada juga retail-retail yang akhirnya mau pakai kresek atau enggak gitu. Dia nanya dulu gitu. Nah, itu udah bagus gitu ya. Yang sebetulnya yang kita dorong adalah tolong dong pemerintah tegakkan aturan gitu ya. Karena saya pernah ketemu satu kota ya, tapi bukan di Indonesia. Oke. Gitu ya. Kalau di Indonesia saya pernah mengalaminya di Bali ya.
Bali kan melarang penggunaan Betul. kantong kresek ya, dan itu sempat waktu itu sangat strike, jadi Iya, sampai benar-benar. nggak ada Di banget nasi ya. bungkus sudah, aduh lupa makan sih kalau Betul. dibawa gini bawa motor tinggal tua. Tapi saat ini saya lihat ya Pengawasannya lagi pengawasannya berkurang. lagi turun ya. Jadi ada beberapa yang ini. Saya pernah ke Filipina dan di sana di kota itu dilarang pakai plastik. Terus kita belanja tuh. Oh ternyata pakai Kardus. kantong semen. Oh, kantong gitu semen, ya. oke. Atau ada yang kalau banyak jadi kardus Iya. gitu ya. Kemudian saya penasaran nih ke pasar gitu ya. Kalau pasar gimana gitu ya. Ternyata di pasar banyak dijual eh, tas-tas sekali pakai guna ulang ya. Oh, Gitu. Tapi kadang-kadang tas-tas apa sih namanya ya? Yang kualitas rendah itu loh, yang Iya. kainnya itu ya. Itu bikin kita juga jadi rudet gitu karena banyak kan di rumah akhirnya gitu. Jadi numpuk lagi. Itu jadi masalah lagi gitu ya. Yang bagus adalah si tasnya yang bisa diguna ulang dan bagus Kualitasnya kualitasnya sehingga bisa dipakai lagi terus-menerus. Kalau saya nemu tuh di Filipina itu di pasar seperti itu ya. Dan saya penasaran nih ke apotek. Coba di apotek, biasanya kan apotek itu kita dikasih Kresek. plastik kecil ya. Iya. Obatnya dimasukin ke plastik kan. Nah, ternyata di sana itu pakainya kertas minyak, kertas roti gitu. Jadi nggak pakai. Nah, sampai segitunya kenapa? Karena kota itu sangat strike gitu ya. Nah, saya nggak tahu sih hari ini saya kalau ke sana lagi apakah masih seperti itu atau enggak. Tapi yang pasti kalau ngomongin tentang penggunaan plastik, ya kita dorong penegakan aturan dari pemerintah untuk retail dan masyarakat. Kalau menurut saya sih masyarakat akan ngikutin sih, Betul. gitu ya. Seperti kalau misalnya kita pakai helm, kenapa kita dikasih helm sama Pak Mang Grab atau Gojek gitu ya? Karena mereka takut kena tilang. Nah, karena ketakutan itulah ada penegakan aturan, maka kita melakukan. Betul. Nah, orang Indonesia atau orang kita itu seringkali harus dipaksa dulu gitu ya, baru jadi habit gitu. Sama kayak seat Karena belt juga gitu ya. betul, karena memang awalnya kan karena kita harus melakukan, harus melakukan terbiasa, dari terbiasa jadi habit kan, kebiasaan. Seperti saya kalau misalnya nggak bawa tumbler misal gitu ya, perasaan ada yang kurang gitu ya. Itu. Kemudian ya tadi mau nggak mau kita harus dorong itu supaya pemerintah melakukan. Ada lagi nggak Bu Tini? Itu kan yang aku tahu. Ada lagi nggak kira-kira yang harus ditegakkan aturannya dalam rangka mengurangi volume sampah di TPA ini? Banyak sih. Satu ya. Apalagi? Yang pasti sih ini ya, satu gitu ya. Tadi pemilahan dari rumah. Itu juga harus ditegakkan Harus aturan. ditegakkan ya. Jadi tidak dipilah, tidak diangkut. Kan Kota Bandung tuh lagi Ceritanya gitu ya. ceritanya kan tidak dipilah, tidak diangkut. Tapi coba lihat ya. Masih diangkut. Masih diangkut gitu ya. Berarti yang diedukasi itu selain masyarakatnya, mamang sampahnya juga. Ya. Ya, kemudian dari mamang sampahnya juga petugas TPS dan petugas TPA-nya. Gitu. Jadi kalau menurut saya ayo tegakkan aturan, tidak memilah, tidak diangkut. Oke. Yang kedua ya tadi pelarangan penggunaan plastik ya, kantong plastik. Itu sih dua itu dulu aja ya. Dua gitu. itu dulu Kalau ya. menurut saya mah, kalau banyak kan liar ya. Tapi menurut saya dua itu saja Udah banyak tuh efeknya. itu sudah sangat signifikan ya. Kalau kita lihat di Kota Bandung itu ada 151 kelurahan ya. Nah, setahu saya nggak tahu lagi ya update sekarang, tapi setahu saya ada 149 kelurahan yang punya instalasi maggot gitu, sehingga si sampah organiknya itu selesai di wilayah. Nah, itu menurut saya pernah lihat data-data gitu ya, itu sangat signifikan mengurangi sampah ke TPA gitu ya, walaupun memang di perjalanan pasti ribet gitu ya, dan ribet ya. Nah, udah aturan dua itu aja, pelarangan penggunaan plastik sekali pakai dan milah sampah, tidak dipilah, tidak diangkut, itu tegakkan, insya Udah Allah tuh. selesai. Banyak banget pengurangan Banyak banget beban di pengurangan. TPA itu ya. Ya kayak tadi soalnya kan komposisi sampah organik
sekitar 40 sampai 60%. Udah selesai dulu itu ya. Selesai kan gitu ya. Sisanya Kemudian udah dipilah lagi sisanya tuh. dipilah lagi, ada yang piduiten Piduiten tuh mungkin gitu 10% atau berapa persen kan? 20%-an sampai 30%. Oh, berarti sedikit banget ya. Sisanya itu tuh nggak lebih dari 40%. Ya 30% lah mungkin Ya, sekitar segitu ya. betul. Jadi ya biarlah itu sama urusan pemerintah ya Iya, gitu iya, ya. iya. Dan Mau jadi waste to energy apa ya, itulah ya, 30% itu ya. Dan pemerintah itu sebetulnya ada PR satu lagi sih sebetulnya. Kalau yang saya pikir adalah yang tadi B3. Oh iya B3 betul, Ya, satu lagi. jadi B3 itu kan adalah salah satu sampah yang B3 rumah tangga ya. Kalau B3 kantor atau Rumah sakit udah industri dikelola ya. mah itu mah udah urusannya beda lagi ya. Tapi kan B3 di rumah tangga juga ada ya, kayak baterai, lampu, kabel. Orang kan sekarang mudah membuang kabel ya karena murah banget ya, kabel casan, Iya, kabel iya. ini. Kemudian juga Sisa obat. alat-alat elektronik. Nah, yang paling susah itu adalah sisa obat. Kalau barang-barang elektronik, kabel dan lain sebagainya masih bisa kita kasih ke bank sampah. Mereka pretelin. Ya. Nah, gitu. Tapi kalau sisa obat ini yang jadi PR pemerintah buat saat ini gitu ya. Gimana caranya supaya si sisa obat-obatan ini bisa diterima? Karena kalau disatukan dengan organik pasti nggak mungkin kan? Nah, Ya, nggak ya. mungkin kan Ya, ya, gitu ya. ya. Kemudian dikasih ke residu, takutnya dia bersatu dengan di TPA ya. Ya. Dan ada ketakutan tersendiri ketika saya pernah baca bahwa obat-obatan kalau ngebuang obat itu harus dirusak gitu. Harus dirusak karena biasanya Takut ada yang dijual lagi ya. ya masyarakat kita mah pintar soalnya. Kreatif ya. Kreatif gitu ya. Nah, itu harus dirusak supaya tidak digunakan kembali. Obat dan kosmetik sebetulnya. Oh kosmetik juga ya. Iya, yang saya pernah baca itu bahwa kalau kita ngebuang obat dan kosmetik sisa itu harus benar-benar dirusak supaya tidak bisa digunakan kembali. Nah itu masih jadi PR ya, sisa obat, PR sisa pemerintah obat itu. pil, terus walaupun kita bisa ngumpulin tapi bawa kemana nih kan gitu. Nah, itu masih PR Sisa pemerintah obat sirup ya, apa nih bawa kemana nih kan? betul. Itu udah tingkat lanjut tuh. Udah jauh dari yang tadi organik anorganik, udah jauh banget ini. Nah, Udah jauh. ya itu B3, B3 ya. ya. Nah, warna tempat sampahnya beda merah Iya, gitu ya. harusnya Karena gitu. kalau kita ngomongin tentang pemilahan sampah harus ada 5. Ya di Indonesia tuh. 5 ya? 5. 5 ya. Jadi kalau hijau itu organik, Organik gitu juga ya. ya, itu. Kalau yang kuning itu guna ulang yang bisa dipakai ulang lagi. Dipakai lagi. Kalau yang biru itu daur ulang. Jadi bisa ke bank sampah gitu ya atau sedekah sampah. Itu yang biru. Yang guna ulang tuh kayak baju kita masih bisa Guna dipakai, ulang udah nggak bisa dipakai. pakai. Kemudian Pakaian. kalau misalnya ada botol bisa dipakai Oh, lagi, kayak tumbler nih udah nggak botol, enak, ditaruh situ. Botol kaca. Botol Kalau kaca. dulu zaman saya kecil kan beli kecap tinggal tuker Ya, botolnya. udah diisi lagi Itu gitu bisa ya. diguna ulang kan gitu. Nah, kalau yang Daur itu ulang. biru ya. Nah, itu biru kalau Ya, daur biru. ulang. Nah, kalau yang merah ini B3. Nah, satu lagi ada residu dan B3 ini diurus sama pemerintah. Iya, iya, iya. Mau nggak mau gitu ya. Jadi residu itu adalah yang pasti ke TPA itu sih. Nah kalau itu semuanya dilakukan oleh semua orang, ya TPA sebetulnya sedikit sih. Sedikit banget TPA. Ya. Tugas TPA udah nganggur itu ya. Tinggal ya dikit. Tinggal dikit, apalagi kan sekarang TPA nggak boleh open dumping ya. Iya, Nah iya. itu lebih berat sih. Dan saya pernah baca juga, ya ini akankah ditegakkan atau tidak, 2030 sudah tidak boleh lagi ada TPA. Nah maka kota kabupaten harus berlomba-lomba, harus mikirin nih gitu ya, gimana caranya supaya selesai masalah sampahnya. Dan saya kemarin dikirimin TikTok ya, katanya Pak KDM, Pak Gubernur Jawa Barat, ada statement dari Pak Gubernur itu bahwa desa-desa yang masih jorok, kotor, pengolahan Nggak dapet sampahnya ini. nggak benar, tidak akan turun bantuan keuangannya. Nah, menurut saya ini mari kita lihat ya Itu, sampai di mana penegakannya, di mana political will dari Pak Kades-Kades nih ya untuk berlomba-lomba. Ya, dan namanya kebersihan Maya enak ya dilihat dan di apa ya namanya
ya kita hidup di tempat yang bersih kan lebih nyaman dibanding dengan yang kotor. Hanya Gitu sih. yang perlu diperhatikan kalau sudah ada statement kayak gitu, desa-desa ini kan kepala desa ini nggak semuanya punya pengetahuan ataupun kemampuan untuk melakukan hal itu. Perlu pendamping kayak Bu Tini ini kan yang Nah, bisa itu. mendampingi dia kan supaya jangan sampai dia kira ini teh benar gitu, padahal ini menjadi racun untuk masa depan kayak gitu kan. Nah, bener banget Dia itu. kira nih langkahnya dia bakar nih, ada orang yang jual insinerator misalnya dengan klaim temperaturnya sekian segala macam, terus dia lakuin itu, dia bilang ke Pak Kadem, Pak saya udah berhasil ya saya gitu, ternyata ini jadi racun masa depan kayak gitu kan Bu Tini. Ya, itu betul sekali. Jadi kadang-kadang kita itu menyelesaikan masalahnya hanya untuk saat ini. Betul. Lupa kalau masalah itu diselesaikan akan menimbulkan masalah di kemudian hari yang lebih besar. Nah, mudah-mudahan ini bukan jadi apa ya? Ini bisa jadi tonggak sejarah kita baru bahwa ada edukasi ya, edukasi. jangan hanya ke masyarakat tapi juga ke para kades gitu ya, Perangkat-perangkat ke itu ya. pemangku kebijakan bahwa kalau mau menyelesaikan sampah itu harus menyelesaikan secara menyeluruh. Jangan sampai menimbulkan masalah di kemudian hari. Apalagi hanya dibakar tanpa ada SNI ya Yes, gitu. yes, betul. Itu sih mungkin ya benar banget tuh. Jadi Dia itu pengennya adalah- selesai karena tujuannya dia dapat dana itu kan. Makanya gue selesai dia Pokoknya tunggu mah nih selesai. penawaran-penawaran yang datang kan. Ini paling memungkinkan nih, anggarannya cocok, udah kita beresin kan gitu. Betul. Nah, itu yang bikin saya sedih juga sih. Iya. Karena aku banyak melihat ya, saya banyak melihat di kabupaten-kabupaten lain ya. Artinya di desa-desa itu untuk menyelesaikan masalah sampah tuh ya mudah banget. Ya udahlah bakar aja dan bakarnya itu ya Ngawur, semuanya gitu, semuanya dibakar, tidak dipilah dulu. Daun kering juga dibakar. Ya, nah itu yang sebetulnya perlu dipikirkan oleh kita bersama ya, bukan hanya pemerintah karena kita bagi tugas lah ya gitu ya, karena ada kalau kita balik lagi ke belakang ada Jaksranas dan Jaksrada gitu ya, kebijakan strategi nasional dalam menyelesaikan masalah sampah itu kalau di kota kabupaten jadi daerah gitu ya. Nah, itu tuh ada pembagian tuh 70% penanganan, 30% pengurangan. Nah, Oke. 30% oleh masyarakat, Pengurangan. 70% oleh pemerintah. Nah, ya mau nggak mau semuanya tuh memang jadi harus bekerja sama, pemerintah, masyarakat, media, ya sama kayak Bandung TV Kayak hari ini nih, kayak hari ini ya. gitu ya. Kemudian juga pemangku kebijakan, kemudian itu akademisi. Satu lagi adalah jangan lupa itu CSR ya, artinya dunia usaha. Nah, jadi itu salah satu yang menurut saya sih sebetulnya ya harus bareng gitu. Mau nggak mau nyelesain masalah sampah mah nggak bisa untuk pemerintah betul, saja, semua sih. masyarakat saja, dan jangan nyalahin masyarakat doang gitu ya, karena masyarakat itu juga perlu guide tadi ya, perlu dibimbing bahwa ya teh kumaha carana gitu. Nah ya mudah-mudahan ya Bu, saya nggak sendirian sih, banyak yang seperti saya dan bahkan lebih hebat dari saya gitu. Itu ya perlu diperbanyak kader-kader lingkungan seperti itu atau penggiat-penggiat lingkungan seperti ini perlu diperbanyak, dan perlu diperbanyak media-media seperti ini supaya masyarakat teredukasi bagaimana caranya dan lain sebagainya. Oke, sip. Terima kasih banyak Bu Tini udah mampir ke Bandung Sama-sama. TV hari ini. Semoga pembicaraan kita bermanfaat untuk lingkungan, karena kalau kita selamatkan lingkungan, lingkungan akan selamatkan kita. Sampai ketemu lagi di episode Oces selanjutnya. See you.